Tes tes tes. Assalamualaikum. Halo halo halo. Dah dengeran? Iya, Oke. Gimana kabarnya hari ini? Salma dan Aufa yang sudah datang ya. Oke. Gimana kabarnya hari ini nih Salma dan Aufa? baik Kak. Oke. Tes ya sudah siap untuk hari ini? Wah, udah siap belum untuk hari ini? Mana semangatnya hari ini? Buat menghadapi. Lemes. Oke, oke. Sebelum mulai kita berdoa dulu ya. Sebelum mulai kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa tidak pernah selesai ya. Oke, nah hari ini kita ke pertemuan 7 ya, pertemuan 7 bahasa Indonesia ya. Nah, boleh kita langsung buka saja soal apa? Kita lihat soal kita. Sudah kelihatan belum soalnya? Kita lihat ya. Belum. Belum? Oke, baik. Dulu ya, Mas Lodi. Kita lihat untuk soal nomor satu ya. Nomor satu hari ini seperti apa ya? Oke, ya, baik. Oke, nah ini dia kalau Jupiter. Oke, nah, untuk soal nomor satu seperti apa ya? Kita lihat. Wait, nah ini dia. Kita share screen. Enggak kelihatan tadi kan? Ini dia untuk soal nomor satu ya. Ya, kita buka dulu di sini soal. Nah ini ya, jadi ini nomor satu. Nah, ini ada sebuah teks ya. Mengapa terjadi banjir katanya ya? Nah, kita lihat dulu. Oke, kita lihat dulu seperti apa ya. Nah, ya, mengapa terjadi banjir? Oke, kita pindahkan dulu. Nah, ini ya, seperti biasa kita apa dulu? Klik ya. Dan itu apa? Pertama-tama kita kasih pada penting dulu ada titik ya. Kenali apa? Kalau Indonesia K-nya itu adalah kenali pertanyaan ya. Berarti pertama-tama kita K dulu. K itu adalah kenali pertanyaan. Berarti apa pertanyaannya? Kita lihat ya. Kenali pertanyaan. Nah, ini apa? Apa saja penyebab alami terjadinya banjir? Nah, menurut teks ya. Sekarang kita L lengkapi bacaan. Berarti seperti apa nih? Jadi ini teks berikut kemudian baca. Nah, kita lihat nih. Sekarang kita lihat di sini di teks ya. Kita lihat nih. Ada nggak nih penyebab banjir seperti apa nih ya? B. Yang mana? B. B ya. Curah hujan yang tinggi dan sungai yang meluap. Oke. B ya. Ini kan Ya. ya. Penyebab alami curah hujan tinggi dan sungai meluap. Oke ya. Sekarang kita ingat konsep ya. Berarti kita lihat jawaban A itu white. Salah ya, karena itu bukan penyebab alami. Yang A itu salah, bukan merupakan penyebab alami. Kita bahas satu-satu dulu ya. Berarti apa? Kita tulis dulu. Nah, berarti jawaban A. Ya. Jawaban A. Tulis jawaban A itu salah ya. Karena itu penyebab apa? Penyebab karena manusia yang penyebab karena manusia. Nah, kalau yang B benar ya. Jawaban B itu benar. Jawaban B itu benar karena menyebutkan ya. Karena menyebutkan apa? Menyebutkan penyebab ya. Penyebab alami dari banjir ya. Dari banjir sesuai dengan teks ya. Ya, sesuai dengan teks. Nah, kalau yang C, nah jawaban C juga salah ya. Jawab kenapa salah? Jawaban C itu salah karena itu penyebab karena apa? Penyebab karena ulah manusia ya. Penyebab karena ulah manusia. Nah, sekarang yang D kita lihat jawaban D itu salah ya. Itu mah bukan penyebabnya, itu salah. Bukan penyebabnya, tapi akibat dari banjir. Nah, itu ya. Sekarang kita apa? Udah I itu Kak ya. Kasih kesimpulan. Berarti kesimpulannya apa kita lihat? Kak ya, kasih kesimpulan. Jadi, jawaban yang benarnya adalah C gitu ya. Boleh ditulis dulu adik-adik ya. Jadi, jawaban yang benarnya adalah B. Oke.
Oke, silakan itu adik-adik ya. Untuk nomor satunya. Boleh ditulis dulu ya untuk nomor satu ini adik-adik ya. Siapa nomor satu? Kita lihat. Silahkan kita tulis dulu ya. Boleh. Terus kalau yang ditanyakan boleh adik-adik ya. Oke, oke. Oke, silakan tulis dulu adik-adik ya. Kalau sudah selesai, kasih jempol. Udah? Aku kok udah nih. Oke, boleh kita tulis dulu ya. Kalau sudah selesai, kita kasih jempol. Oke, yang lainnya pada kemana nih? Pada kayaknya jam 3 belum pada pulang deh atau kenapa ya. Oke, ke babak selanjutnya. Nah, oke, kalau sudah selesai, kita kasih jempol, lalu kita ke pertemuan selanjutnya adik-adik ya, ke soal berikutnya. Nah, oke, kita ke selanjutnya seperti apa ya? Nah, lanjut ke nomor dua adik-adik ya, seperti apa? Nah, nomor dua, kita lihat. Nah, ini untuk nomor dua ya. Nah, masih sama, teksnya masih sama ya, seperti biasa, teksnya masih sama, yang berbeda itu pertanyaannya ya. Kita lihat seperti apa. Nah, jadi adik-adik ya, pertanyaannya seperti apa untuk nomor dua ya. Nah, jadi teksnya sama ya, tapi berbeda, apanya berbeda soalnya. Ya, oke, kita lihat. Kemana ini kalian, Pak ya? Oke, oke, sudah Bapak ya. Oh, ini siapa ini? Oke, ya, apa? Wait, 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 wait. Lanjut ya ke nomor dua, kita lihat seperti apa. Nah, berarti pertama-tama apa? Kak, ya, kita kenali pertanyaan dulu. Seperti apa pertanyaannya? Kita pindahkan dulu ya ke sana agar bisa dipindahkan. Ya, untuk soal nomor dua adik ya. Soal nomor dua, kita lihat. Ya, untuk soal nomor dua ya. Seperti apa soal nomor dua? Kita lihat dulu. Nah, ini ya, kita lihat. Seperti biasa apa dulu? Pertama, Kak ya. Kak itu kenali pertanyaan. Berarti pertanyaannya seperti apa gitu ya. Nah, kita perbesar dulu biar kelihatan. Nah, ini ya, berarti pertama-tama kita Kak dulu. Kenali pertanyaan. Seperti apa pertanyaannya? Kak dulu ya, kenali pertanyaan. Nah, mengapa membuang sampah ke sungai dapat menyebabkan banjir? Nah, karena ada mengapa, berarti karena ya jawabannya itu karena apa gitu ya. Sekarang kita L itu apa? Lengkapi bacaan. Nah, berarti kita lihat dari sini dan dari sini ya. Seperti apa? Kita lihat dulu. Oke, ya, berarti apa sekarang? L. Nah, mengapa membuang sampah ke sungai dapat menyebabkan banjir ya? Nah, ini dia. Kita lihat. Hmm, Yang B bukan, Kak? B ya. Oke, yang B. Karena sampah yang menumpuk dapat menyumbat aliran sungai hingga air meluap. Iya ya. Betul, itu sebenarnya yang B ya. Berarti kita ingat konsep kita bahas satu-satu ya. Berarti seperti apa? Kalau yang A itu salah ya. Karena hanya akan membuat airnya bau. Jawaban A itu salah. Karena tak ada hubungannya dengan banjir ya. Hubungannya dengan banjir hanya airnya akan hanya bau saja gitu airnya hanya akan bau saja. Nah, sekarang yang B kita lihat jawaban yang B ya. Karena B karena sampah. Nah, iya jawaban B benar ya. Jawaban B itu benar karena sampah sampah ya sampah yang menumpuk akan menyumbat aliran
sungai, sungai, bunda, sungai, ada air, meluap, hingga air meluap. Sekarang yang C kita lihat. Nah, jawaban C salah ya. Jawaban C itu salah karena meskipun ikan mati itu tak akan menyebabkan banjir. Ikan mati itu tak akan menyebabkan banjir. Ya, sekarang yang D kita lihat. Jawaban D itu salah ya. Salah. Eh, Jawaban D itu salah karena hanya akan menyebabkan air kotor. Oke, silahkan ditulis dulu adik ya. Sekarang Kak, Kak itu apa? Kasih kesimpulan. Jadi jawaban yang benar adalah B gitu ya. Kaknya kesimpulannya. Jadi jawaban yang benar adalah B. Boleh tulis dulu adik-adik ya. Kalau ada yang tanyakan boleh tulis dulu ya. Jadi jawaban yang benar adalah B. Jadi jawaban yang benar adalah B. Oke, silakan. Terus dulu ya untuk nomor 2 ini adik-adik. Nah, boleh kalau ada yang tanyakan, boleh ya kita langsung diskusikan saja, langsung tanyakan saja kalau ada yang tanyakan ya. Oke, lanjutkan. Nah, selamat datang dulu ya. Dah, oke, sama udah ya. Nah, dan dulu kalau sudah selesai kasih jempol. Seperti biasa, kalau sudah selesai kita kasih jempol. Nah, lihat. Dah, dah ya, udah semua. Oke, nah, lu pada baru datang ya. Kita lanjut ke nomor 3 ya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Seperti apa ya? Oke, kita lihat apa nomor 3. Tiga ya. Kita lihat untuk nomor 3 seperti apa nomor 3 ya. Ya, kita pindahkan dulu. Kita pindahkan dulu. Nah, nomor 3 seperti apa? Kita lihat dulu ya. Nomor 3 itu kita pindahkan dulu untuk nomor 3. Nah, jawaban nomor 3 kita lihat ya. Ya, untuk nomor 3. Nah, ini ya teksnya sama ya, masih sama tentang mengapa terjadi banjir gitu ya. Tapi yang berbeda itu pertanyaannya adik-adik ya. Oke, oke. Oke. Orang apa, Kak? Dulu, kenali pertanyaan. Berarti apa? Oh, iya. Oke. Nah, sekarang apa? Berarti pertanyaannya apa? Sebagai siswa, kita lihat ya. Sebagai siswa kelas 6, tindakan paling sederhana dan tepat yang bisa dilakukan ya untuk mencegah banjir. Nah, apa nih? Apa kira-kira sebagai siswa ya untuk mencegah terjadinya banjir? Sekarang apa? Ya, lengkapi bacaan ya. Nah, ini sebenarnya tidak ada di sini ya. Jawabannya tidak akan ada di sini ya. Tapi ini kita pahami aja ya dari teks itu seperti apa ya. Sekarang kita ingat konsep ya. Berarti apa? Memasang pompa. Nah, yang mana nih yang benar ya? Kita lihat nih. Yang mana kira-kira yang masuk akal untuk anak kelas 6 ya? Yang mana coba kira-kira? Coba yang mana? Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya. Kira-kira yang mana nih yang masuk akal untuk anak kelas 6 nih? Karena kalau memasang pompa itu air otomatis. Wah, itu harus pakai tukang ya. Kalau bisa adik-adik anak-anak kelas. Yang C kayaknya. Yang C ya. Oke, coba kita bahas satu-satu ya. Nah, oke. Eh, oke. Nah, coba satu-satu yang A. Kita lihat jawaban A.
Itu salah ya, itu salah. Karena membutuhkan peralatan ya, peralatan dan keahlian khusus ya. Dan keahlian khusus. Eh, karena wait, membutuhkan peralatan dan keahlian khusus ya. Jadi rumit gitu kalau untuk anak kelas 6 ini terlalu rumit ya. Keahlian khusus. Sekarang apa lagi? Yang B ya. Kita lihat yang B. Nah, jawaban B itu salah ya itu sama kayak A ini salah karena pengerjaannya cukup rumit ya, cukup rumit membutuhkan keahlian ya, keahlian dan peralatan. Bisa aja sih sebenarnya ya kalau dikasih tahu gitu. Tapi kan kalau sendiri gitu masih belum bisa ya. Jawaban C. Nah, jawaban C itu benar ya. Jawaban C itu benar karena yang paling realistik ya, yang paling realistik digunakan, dilakukan ya, dilakukan oleh anak kelas 6. Kan ini mah nggak usah pakai biaya gitu ya, tidak usah pakai alat gitu ya. Tinggal rajin aja, rajin dan disiplin ya. Sekarang kita lihat jawaban D. Seperti apa? Jawaban D itu salah ya, salah. Itu juga membutuhkan keahlian dan alat khusus ya. Nah, ada ya. Berarti apa jawabannya? Jadi jawaban yang benar adalah C ya. Jadi jawaban yang benar adalah C. Oke. Kita kasih kesimpulan berarti apa? Jadi jawaban yang benar adalah C. Gitu adik-adik ya. Jadi jawaban yang benar adalah C. Oke, silakan ditulis dulu adik-adik ya. Oke, oke. Nah, kalau ada yang ditanyakan boleh ya langsung ditanyakan saja. Oke, oke. Oke, silakan itu dulu ya. Kalau ada yang ditanyakan, boleh langsung tanyakan saja ya. Oke, oke, sip. Oke, kalau sudah selesai kita kasih jempol ya. Oke. Nah, udah kalau sudah selesai kasih jempol ya. Dan kita pindah ke soal berikut. Adik ya. Oke, oke, kita lihat dulu. Ya udah. Oke, kalau sudah lanjut ke soal berikutnya ya. Seperti apa kita lihat? Nomor 4 ya. Sekarang kita ke nomor 4. Seperti apa? Ini suaranya jelas ya? Jelas nggak suaranya adik-adik? Halo? Jelas Jelas. ya? Nggak ada suara lain ya? Jelas. Jelas ya? Nggak ada suara lain? Aman ya? Gak ada. Oke, Gak ada, sip. Kak. Berarti bagus ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 4 ya. Seperti apa nomor 4? Nah, ini untuk nomor 4. Tuh, kita buka dulu ya. Untuk nomor 4. Nah, ini dia. Masih sama ya. Teksnya masih sama. Ini hanya soal-soalnya saja yang berbeda adik-adik ya. Ini soalnya sama, jawabannya yang berbeda. Nah, ini kita lihat dulu. Oke, kita pindahkan dulu ya. Seperti apa untuk soal nomor 4. Ya. Oke, kita pindahkan ya untuk soal nomor 4. Nah, ini dia. Seperti apa soal nomor 4 ya? Nah, berarti kita lihat seperti biasa ya. Baik. Nah, ini dia berarti kita pertama-tama Kak ya, kenali pertanyaan. Seperti apa pertanyaannya? Kita lihat ya. Pertama-tama kita Kak dulu, kenali pertanyaan. Kita lihat ya. Wait.
Nah, kita kenali pertanyaan seperti apa pertanyaannya ya. Nah, masalah manakah pernyataan berikut yang merupakan akibat dari banjir? Nah, jadi akibat ya, bukan penyebabnya. Nah, sekarang kita lengkapi bacaan ya. Nah, lengkapi bacaan. Selalu kita ingat konsep. Nah, berarti akibat itu apa? Akibat itu adalah ya, akibat itu. Nah, akibat itu adalah yang terjadi ya, dampak dari banjir ya, dampak dari banjir. Nah, kita bahas satu-satu nih. Pernyataan satu. Nah, rumah warga mengalami kerusakan parah ya. Wait, kita lihat rumah warga penyakit parah. Satu, dua, empat. Wait. Nah, yang mana nih kita lihat ya? Berarti kita lihat yang satu itu dampak atau bukan? Pernyataan satu kita lihat. Pernyataan satu itu dampak bukan? Itu dampak ya? Itu dampak. Karena, itu akibat ya? Itu akibat. Wait. Itu akibat. Nah, pernyataan satu itu akibat ya? Akibat dari banjir. Akibat dari banjir. Karena, wait. Karena D menyebabkan bukan ya? apa? B. D. Coba ya, kita lihat dulu ya. Nah, kayaknya benar, tapi coba kita lihat dulu. Karena menyebabkan rumah ya, rumah warga mengalami kerusakan parah ya. Nah, kalau yang pernyataan dua itu benar ya, pernyataan dua itu benar. Pernyataan dua itu merupakan akibat ya, akibat dari banjir. Karena banjir bisa menyebabkan menyebabkan pembelajaran sekolah menjadi terganggu gitu ya, terganggu. Sekarang pernyataan tiga kita lihat. Pernyataan tiga itu, nah salah ya, itu salah karena merupakan sebab ya, sebab dari banjir, bukan akibatnya. Nah, sekarang kita lihat pernyataan 4. Pernyataan 4 itu benar ya, itu benar karena banjir menyebabkan masyarakat ya, masyarakat terkena terkena eh what? Ah, menyebabkan masyarakat terserang masyarakat terserang penyakit ya, penyakit diare dan atau gatal. Nah, berarti mana saja yang benar? Sekarang kita ke kesimpulan. Berarti apa? Jadi, pernyataan yang benar adalah mana saja? Satu, dua, dan empat ya. Jadi, pernyataan yang benar adalah D. Adalah D. Satu, dua, dan empat. Oke, silakan ditulis adik-adik ya. Nah, kalau ingin tanyakan, boleh ya kita diskusikan saja di sini ya. Oke, kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung tanyakan saja adik-adik ya. Oke, silakan. Nah, kalau ditanyakan boleh ya. Yang belum pahamnya boleh langsung ditanyakan saja. Ya.
Lu adik-adik ya, kalau ada yang tanyakan boleh langsung ditulis saja. Oke, kalau udah selesai, kasih jempol seperti biasa adik-adik ya. Oke, dah, oke, udah ya. Udah selesai, kita kasih jempol ya, adik ya. Oke, sip. Nah, seperti apa kita lihat ya. Kalau sudah selesai, kita lanjut ke soal berikutnya. Adik ya, seperti apa? Sekarang kita lanjutkan ke nomor 5 ya. Seperti apa nomor 5? Oke, dah sip. Kita lanjut ke nomor 5. Siapa nomor 5 ya? Lanjut ya, kita lanjutkan ke nomor 5. Seperti apa? Nomor 5. Adik ya. Oke. Baik. Adik ya. Oke, kita lanjutkan seperti apa? Nomor 5. Buka dulu nomor 5. Seperti apa? Ini dia untuk nomor 5 ya. Mengapa terjadi banjir ya? Ini ada masih sama teksnya. Teksnya masih sama nih, tapi yang berbeda ini pertanyaannya ya. Ternyata teksnya masih sama. Yang berbeda itu pertanyaannya saja ya. Kita pindahkan dulu. Oke, ini dia ya. Bahkan ke sini. Nah, kita klik dulu ya. Seperti biasa, klik dulu. Tanya itu apa? Kenali pertanyaan adik-adik ya. Kita kak dulu. Kenali pertanyaan. Nah, ide pokok dari paragraf pertama. Nah, apa ini paragraf pertamanya ya? L lengkapi bacaan. Ya, berarti kita lihat dari teks ini ya. Sekarang kita ingat konsep. Nah, jadi ide pokok itu adalah itu ya. Inti gagasan ya. Ide pokok adalah inti ya. Inti atau gagasan utama yang ada dalam teks ya, yang ada dalam teks seperti itu ada yang ada dalam teks. Nah, yang mana nih? Yang A, B, C, D, berbagai kegiatan yang ditimbulkan oleh bencana banjir, pengertian banjir, dan faktor-faktor yang menyebabkannya, cara-cara yang dapat dilakukan untuk mencegah banjir, atau T, waktunya terjadi banjir pada musim penghujan. Nah, yang mana nih adik-adik ya untuk nomor 5 ini? Coba kira-kira yang mana nih? Untuk nomor 5 ini adik-adik ya. Coba kita jawab ya. Untuk nomor 5 ini yang mana adik-adik ya? Nah, coba ada yang bisa jawab ini kira-kira yang mana ya untuk nomor 5 ini? Coba kita lihat ya. Nah, yang mana untuk... Oh ya, selamat datang nih. Fatia ya, baru datang ya. Selamat datang. Oh, ini Fatia. Hopi ya udah datang dari tadi ya. Oke, selamat datang. Baru datang ya. Oke, lanjut saja kita siapkan alat tulis ya. Seperti biasa adik-adik ya. Nah, jadi ini yang mana kira-kira nih? Ide pokoknya yang mana ya? Nah, ini ya. Berarti ide pokok paragraf pertama. Yang mana paragraf pertama? Berarti ini ya. Nah, ini paragraf pertama itu yang ini ya. Banjir adalah gitu ya. Nah, ini ya penyebab utama. Nah, berarti yang mana nih? Apakah A, berbagai kerugian ya yang ditimbulkan oleh banjir? Nah, bukan ya. Kita jawab satu-satu. Jawaban A itu B. salah. A. Apa? Menurut aku B. B, oke. Menurut Happy, B ya. Oke, coba ya. Kita bahas dulu satu-satu ya. Nah, kita lihat jawaban A itu salah ya. Itu mah di paragraf akhir ya. Jawaban A itu salah. Jawaban A itu salah karena itu adanya di paragraf terakhir. Nah, sekarang kita lihat yang B. Nah, betul ya. Jawabannya adalah yang B. Jawaban B itu benar karena paragraf satu menjelaskan ya, menjelaskan pengertian banjir, dan penyebabnya ya dan penyebabnya. Sekarang kita lihat jawaban C. Kalau jawaban C itu benar apa salah? Salah ya, jawaban C itu salah.
Itu salah karena dalam teks ya, dalam teks tak ya, tak dijelaskan cara-cara ya, cara-cara yang dapat mencegah banjir ya, mencegah banjir. Oke, sekarang jawaban D kita lihat. Jawaban D itu salah ya, itu salah. Tak ada dalam teks ya. Oke, sekarang kita ke kesimpulan. Berarti kesimpulannya apa? Jadi, jawaban yang benar adalah B gitu ya. Kesimpulannya itu. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Oke, betul ya, Hopi ya tadi ya. Sip. Oke, silakan ditulis dulu adik-adik ya. Jadi, jawaban yang benar adalah B untuk kesimpulan. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Oke, silakan ditulis dulu adik-adik ya. Kalau yang tanyakan, boleh langsung tanyakan saja ya. Untuk yang ini. Oke, oke. Kita lihat dulu adik-adik ya. Boleh, kalau ditanyakan langsung ditanyakan saja ya. Oke. Dah, kalau udah selesai kita kasih jempol ya. Kalau belum, bapak adik-adik ya kita tulis dulu. Kalau belum selesai. Nah, udah? Oke, Happy udah ya. Yang lainnya udah? Kalau udah selesai, kasih jempol ya. Oke, untuk nomor 5 ini ya. Kita sudah ke nomor 5. Kita lihat. Oke, kita lanjutkan. Udah semua ya? Oke, kayaknya udah ya. Aufa, Salma, Happy, Lulu, dan Fatia ya. Udah semua ya? Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Adik-adiknya seperti apa nomor berikutnya? Kita ke nomor 6 ya. Kita lihat sekarang ke nomor 6. Seperti apa nomor 6? Kita lihat. Ini ya, untuk nomor 6 ya. Semut, nah ini sudah berbeda ya. Ceritanya ini sudah berbeda sekarang adik-adik ya. Semut dan belalang. Nah, ini ceritanya sudah berbeda. Kita lihat dulu, kita pindahkan dulu. Untuk nomor 6 adik-adik ya seperti apa nomor 6? Kita lihat. Nah, ini ya. Kita pindahkan dulu ke sini agar bisa dibahas ya. Kita pindahkan untuk nomor 6. Nah, ini ya untuk nomor 6 ceritanya tentang semut dan belalang. Berarti ini masuknya fabel ya, tentang cerita hewan ya. Atau ya cerita yang tokohnya itu hewan. Nah, sekarang kita Kak dulu kenali pertanyaan. Berarti pertanyaannya apa? Kita lihat. Dua tokoh utama yang terdapat dalam cerita di atas. Nah, ini sebenarnya ini kita udah bisa lihat dari judul ya. Sebenarnya kita udah bisa lihat dari judul. Sekarang apa? Ngopi BK. B ya. Iya sih. Ya. Iya, ini mah dilihat dari judul udah ada ya. L lengkapi bacaan. Nah, ingat konsep. Nah, kita lihat ya. Ini dari judul aja ini sudah ada. Gak mungkin ya. Gak mungkin kalau namanya ini bukan tokoh utama ya. Biasanya kan film-film kartun-kartun gitu. Kalau namanya nama orang berarti itu adalah tokoh utamanya ya. Misal Adit Sopo Jarwo gitu ya. Siapa lagi misalnya Doraemon gitu ya. SpongeBob gitu ya. Upin Ipin gitu ya. Pasti itu yang disebutkan adalah kalau ada judul berarti itu tokoh utama gitu ya. Nah, berarti ini gampang ini ya. Jadi kita nggak usah mikir nih untuk nomor 6 ini nggak usah mikir lama. Nah, dua tokoh utamanya sudah disebutkan ya, sudah disebutkan dalam teks ya, dalam judul fabelnya, yaitu semut ya, semut dan belalang. Sudah ada ya, sudah ada di teksnya nih. Sudah ada di judulnya, jadi kita tinggal lihat saja ya. Sekarang Kak itu apa? Kesimpulan. Berarti apa kesimpulannya? Jadi, jawaban yang benar adalah B, gitu ya. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Oke, silakan ditulis dulu adik-adik ya. Semut yang rajin dan belalang yang pemalas boleh. Kalau sudah selesai, kita langsung ke nomor berikutnya. Kalau sudah selesai, kita kasih jempol dulu adik-adik ya. Kalau sudah selesai yang ini, kita kasih jempol dulu. Oke, sip, sip, sip. Nah, silakan.
Itu ya nomor 6 ini. Kalau sudah selesai, kita kasih jempol adik-adik ya. Kalau belum, nggak apa-apa. Kita lanjutkan dulu. Kita lihat. Oke, kalau sudah selesai, kita kasih jempol adik ya. Oke. Ada, kalau sudah selesai, kita kasih jempol ya. Oke, kalau sudah selesai, kita kasih jempol ya. Oke, oke. Oke, silakan adik-adik ya. Kalau sudah selesai, kita kasih jempol. Udah, kalau udah kita kasih jempol ya. Oke, nah udah, sip, sip. Kita lanjutkan ke nomor 7 adik ya. Seperti apa nomor 7 ya? Kita lihat dulu ya. Nomor 7 kita lihat. Nomor 7. Nomor 7 seperti apa? Kita lihat. Nah, ini ya, nomor 7 siapa dia? Teksnya masih sama ya, tentang semut dan belalang. Cerita semut dan belalang adik-adik ya. Nah, itu semut dan belalang. Apa dulu? Jadi apa ini kita pindahkan dulu? Nah, kita lihat ya, kita pindahkan dulu ke sini. Apa? Sekarang kita klik dulu adik-adik ya. Kita buka dulu seperti biasa. Klik ya. Apa itu apa? Kenali pertanyaan. Berarti kita kenali dulu nih ya. Pertanyaannya itu seperti apa ya. Kita lihat. Nah, kita buka dulu kenali pertanyaan. Berarti pertanyaannya apa? Kenali pertanyaan. Itu apa ya pertanyaannya? Oh, kita L adik-adik ya. Oke. Oke. L. Kenali pertanyaan. Apa penyebab utama belalang mengalami kelaparan saat musim kemarau tiba? Nah, kenapa nih belalang kelaparan? Sekarang L, lengkapi bacaan ya. Nah, coba kita lihat ada nggak nih di sini ya. Nah, sementara itu belalang hanya bermalas-malasan sambil bernyanyi dan melompat-lompat mengejek semut. Berdasarkan setiap hari, tidak mesti berarti perbuatan kering karena tidak ada sisa makan ya. Oke. Nah, sekarang apa? I, ingat konsep. Berarti apa nih? Kenapa lapar? Apakah A? Salah ya, ini tebak-tebak satu-satu ya. Kita lihat jawaban A itu benar apa salah? Makanannya Salah, habis. Apa? salah. Salah ya.
tidak rakus ya. Semut itu secukupnya aja untuk persediaan ya. Tidak sampai habis ya. Itu dari mana itu? Jawaban A itu salah ya, ngarang itu. Jawaban A itu salah. Tidak dijelaskan dalam teks ya. Tidak dijelaskan dalam teks. Sekarang kita lihat yang B ya. Kalau yang B itu apa? Jawaban B kita lihat. Jawaban B itu, nah benar ya. Jawaban B itu benar. Jawaban B itu benar karena penyebabnya belalang malas ya. Belalang malas untuk mencari simpanan makanan untuk musim kemarau. Nah, mana? Wait. Mencari makanan ya, mencari makanan untuk simpanan. Wait, di musim kemarau. Sekarang yang C salah ya, jawaban C itu salah. Karena di akhir cerita, semut membagikan makanannya pada belalang. Sekarang yang D salah ya, jawaban D itu salah. Itu salah. Tak ada dalam teks ya. Oke, seperti itu. Sekarang kita ke kesimpulan. Berarti kesimpulannya apa? Jadi, jawaban yang benar adalah B ya. B lagi nih, jawaban yang benar. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Boleh itu adik-adik ya. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Oke, itu ya. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Boleh selesai adik-adik ya untuk nomor 7 ini. Kalau ada yang ditanyakan, boleh. Boleh ya, kalau ditanyakan boleh langsung ditanyakan saja adik-adik. Kalau ada yang belum paham, langsung ditanyakan saja. Oke, kita lihat dulu. Udah semua ya. Mantap. Kita lanjut ke nomor 7 ya. Nomor 8. Sekarang kita langsung ke nomor 8. Adik-adiknya seperti apa? Nomor 8. Hebat ya. Super puasa pada semangat nih kayaknya. Kita lihat nomor 8. Apa? Nah, ini ya, semut dan belalang. Masih tentang semut dan belalang ya. Nah, ini apa nih? Pelajaran hidup ya atau amanatnya apa? Kita lihat ya. Nah, dia kita lihat nomor 8 adik-adik ya. Seperti apa nomor 8? Kita lihat. Nomor 8 kita pindahkan dulu ya. Di sini adik-adik untuk nomor 8. Ya, nomor 8 ya. Berarti sekarang apa? Seperti biasa, kita apa dulu, Kak? Ya, kenali pertanyaan. Berarti seperti apa pertanyaannya? Ini ya, pelajaran hidup. Nah, pelajaran hidup amanat yang paling tepat ya, dapat dipetik dari cerita semut dan belalang. Berarti apa? L. Lengkapi bacaan. Nah, berarti kira-kira apa nih? Amanatnya sekarang kita ingat konsep ya. Nah, ini yang A salah ya. Jawaban A itu salah. Jawaban A itu salah. Seperti yang terjadi pada belalang ya. Terlalu bersenang-senang, tidak mencari makanannya untuk musim kemarau, akhirnya kelaparan. Sekarang yang B, jawaban B. Nah, itu benar ya. Jawaban B itu paling benar ya. Itu paling benar. Paling benar. Sesuai dengan yang terjadi pada semut dan belalang. Itu ya. Sekarang jawaban C, kita lihat. Jawaban C itu salah ya? Itu salah. Karena bisa jadi ada hewan lain yang lebih baik dari semut. Yang lebih baik dari semut. Tapi tidak ada di cerita. Tapi tak ada di cerita. Sekarang dek, kita lihat ya jawaban D. White ini apa? Lebih baik. Nah, lebih baik dari
semut gitu ya. Nah, kita lihat sekarang jawaban D. Jawaban D itu benar juga ya jawaban D itu benar, tapi jawaban B itu lebih tepat. Nah, itu ya. Jadi benar juga, tapi kalau intinya, inti amanatnya itu yang B ya, adik-adik ya. Sekarang kita ke K. K itu kesimpulan. Berarti apa kesimpulannya? Jadi, jawaban yang benar adalah B ya, Pak, ya. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Oke, apa jawaban yang benar adalah B ya. Kita lihat dulu. Nah, boleh jadi kita tulis dulu ya. Kalau ingin tanyakan, boleh kita tanyakan saja. Nah, oke, udah. Nah, udah selesai ya. Kalau udah selesai, kita kasih jempol adik-adik ya. Oke, oke. Kita lihat dulu. 10 sampai 8. Oke, well. Udah ya, lanjut ke nomor 9 adik-adik ya. Lanjut ke nomor 9. Seperti apa nomor 9 ya? Kita lihat dulu. Oke, nomor 9. Nah, ini masih semut dan belalang ya. Ceritanya ini masih semut dan belalang. Tapi seperti apa? Kita lihat nomor 9. Semut dan belalang. Ya, ceritanya masih sama. Sekarang kita klik seperti biasa ya. Sekarang kita klik dulu. Kak, kenali pertanyaan. Seperti apa? Nah, tak dulu ya. Kita kenali pertanyaan. Berarti pertanyaannya apa? Kita lihat ya. Jika kamu berada pada posisi belalang setelah diselamatkan oleh semut, keputusan terbaik. Nah, ini tidak ada dalam teks ya. Ini tidak maksudnya bukan soal literal lagi ya. Ini bukan soal literalnya, tapi ini sudah masuk ke referensial gitu ya, sudah masuk ke pengenalan gitu. Jadi ini tidak ada dalam teks jawabannya, tapi kita yang memahami ceritanya dan kira-kira seperti apa yang terbaik ya. Sekarang El lengkapi bacaan. Nah, berarti ya dari sini apa nih? Berarti tadi semut. Nah, ini kan akhirnya semut memberi ini ya kepada belalang memberi makanan ya. Belalang kemudian menyesali perbuatannya dan berjanji akan rajin bekerja di musim berikutnya. Sekarang I ingat konsep. Berarti yang mana? Nah, A kalau A itu salah ya. Jawaban A itu salah karena nanti akan kelaparan lagi. Jawaban A itu salah karena jika begitu akan merasakan kelaparan lagi. Ya, sekarang yang B kita lihat jawaban B. Jawaban B itu hmm, salah ya. Jawaban B itu salah karena di daerah sana pun masih banyak ya di daerah Belalang pun masih banyak tersedia makanan ya masih banyak tersedia makanan. Sekarang yang C kita lihat jawaban C. Mana jawaban C? Mulai rajin bekerja. Nah, jawaban C itu benar ya. Itu benar. Eh, keputusan ya, keputusan yang paling baik yang bisa diambil. Sekarang yang D kita lihat jawaban D itu salah ya. Itu salah. Malah akan ketergantungan dengan semut ya. Nah, ini salah ya. Malah nanti ketergantungan dengan semut ya. Sekarang kita itu apa? Kasih kesimpulan. Berarti kesimpulannya apa? Jadi jawaban yang benar adalah C ternyata ya. Nah, jadi jawaban yang benar adalah C. Kita tulis dulu adik-adik ya. Jadi jawaban yang benar adalah C. Ditulis dulu. Jadi jawaban yang benar adalah C. Silakan ditulis dulu adik-adik ya untuk nomor 9 ini oleh Putru. Nah,
Nah, oke. Terus lu adik-adik ya, kalau sudah selesai, kasih jempol ya. Oke, sip. Nah, oke. Silakan itu ya. Oke, kalau sudah semua, kita kasih jempol. Adik ya. Oke, sip. Dah, oke. Alfi udah sip ya. Yang lainnya kalau sudah selesai, kasih jempol ya. Kalau belum, nggak apa-apa. Kita tulis dulu ya. Oke, wait. Nah, udah? Oke. Sama udah? Oke. Yang lainnya, kalau udah kita kasih jempol adik-adik ya. Oke, sekarang lihat dulu ya. Oke, kita lihat seperti apa adik-adik ya. Oke, oke. Nah, kita lihat. Alright. Nah, kita lihat dulu. Lanjut ya. Nah, oke, oke. Lanjut kita ke nomor berikutnya ya. Nomor 10 ya. Seperti apa nomor 10 adik-adik ya. Kita lihat untuk nomor 10 kita pindahkan dulu. 10. Ini masih masih semut dan belalang ternyata ya. Ini ceritanya itu masih tentang semut dan belalang adik-adik ya. Nah, seperti apa? Kita lihat semut dan belalang. Kita pindahkan dulu ya. Sekarang kita pindahkan dulu ke sini seperti apa. Ya, berarti pertama-tama apa? Kak ya. Kita kenali pertanyaan dulu seperti apa pertanyaan. Kita tak kenali. Pertanyaannya seperti biasa. Nah, kita K dulu kenali pertanyaan. Berarti pertanyaan seperti apa nih ya? Kita K kenali pertanyaan. Di manakah latar tempat? Nah, kita ditanyakan latar tempatnya, tapi bacaan. Berarti kita tulis yang mana nih? Latar tempat terjadinya cerita ya. Nah, di sebuah padang rumput yang hijau. Nah, ini udah ada ya di awal sudah ada. Sekarang ingat konsep. Ya, berarti apa? Di awal cerita ya. Di awal cerita sudah dijelaskan ya. Pada awal cerita awal cerita sudah disebutkan bahwa latar tempat ceritanya itu ada di mana? Ada di sebuah padang rumput yang hijau. Ya, ada di sebuah padang rumput yang hijau. Oke, silakan itu adik-adik ya. Jadi apa? Sekarang Kak, kesimpulannya apa? Jadi jawaban yang benarnya adalah yang mana ya? Kita lihat dulu. Kita kasih kesimpulan. Jadi jawaban yang benar adalah C ya. Nah, jadi jawaban yang benar adalah itu dan adalah oke. Oke, silakan terus adik-adik ya. Untuk nomor berapa? Nomor ini. Nomor ini. Nomor 10 ya, nomor 9 ini. Oke. Oke.
Terus dulu kalau yang tanyakan boleh ya. Nah, kalau selesai kita kasih jempol ya. Jadi kalau sudah selesai kita kasih jempol. Ini udah beres ya kita. Ini udah habis ya. Kalau selesai kita kasih jempol ya. Oke. Oke, kalau sudah selesai kasih jempol ya. 10. Berapa 11? Berapa ini tuh? 10 ya. Nah, kalau udah selesai udah. Oke, kalau udah yang lainnya kalau udah boleh kasih jempol. Kalau sudah selesai. Oke, kalau selesai satu. Nah, seperti itu. Nah, oke, udah. Kalau udah semua kita kasih jempol. Udah. Dah, oke, sip ya. Kalau sudah selesai, kita kasih jempol. Ya. Oke, sip, 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 sip. Oke, kita tutup dulu pertemuan hari ini ya. Sudah selesai akan kita ya. Nah, sudah selesai. Sip, sip, sip. Nah, gimana? Ada yang ingin tanyakan ke adik ya? Nah, oke. Sekarang kita apa dulu? Alhamdulillah. Sudah selesai ya? Setelah selesai kita 1 jam ya Pak. Pelajaran bahas soal TK ini. Gimana nih adik-adik? Mana nih kita nyalakan dulu nih? Gimana? Lemes nggak tadi udah ngerjain TK atau jadi seger gitu karena susah? Karena seru ya. Lemes atau jadi semangat nih karena tadi udah ngerjain nih TKA. Pusing nggak? Semangat, Kak. Semangat ya, bagus ya. Jadi terpantik ya. Oke, nah kita tutup dulu dengan berdoa bersama-sama. Alhamdulillah, Birobbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, silakan adik-adik kita foto bareng dulu dengan soalnya, dengan tulisannya, dengan tulisan yang tadi. Boleh kita perlihatkan? Siap ya. Nah, oke, kita lihat ke sini. Nah, oke. Nah, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih ada semua. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Dadah. Terima kasih, Kak. Ya, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Sama-sama. Sip ya. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya.